Perkenalkan, tadi nama saya sudah perkenalkan, saya Hanadi, punya seorang istri saja dengan 2 orang putra, Alvin umur 25 dan Benedict 23 tahun. Jadi profesi saya tadi sudah disebutkan, broker bidang insurance dan juga broker bidang properti. Hadirin yang terkasih dalam Kristus, pada pagi yang berbahagia ini, perkenankan saya memberikan kesaksian mengenai pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami dalam segala situasi, artinya di era normal dan di era new normal pada masa pandemi COVID-19. Singkat cerita, saya pikir mungkin saya akan sampaikan kesaksian mengenai pemeliharaan Kristus kepada keluarga kami di era sebelum pandemi ya. Singkat cerita, anak saya Alvin pada tahun 2015 mulai kuliah di Binus University Alam Sutra. Okay. Namanya bisnis kan turun naik ya, tidak selalu baik, kadang berkurang gitu ya. Pada saat semester keempat, anak saya, kami keluarga mengalami kesulitan dalam hal finansial keuangan. Kami coba berusaha pinjam ke kanan kiri, tidak berhasil. Akhirnya kami bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikat tanpa sayap kepada saya, artinya seorang penolong, yaitu teman saya Hengki Jita. Beliau yang membantu kami, bukan meminjamkan, tetapi bantuan tanpa syarat. Jadi beliau tidak usah dikembalikan, gitu ya. Seperti itu. Dengan bantuan sebesar 17 juta dari Pak Hengki tadi, kawan saya, singkat cerita Alvin bisa tetap melanjutkan kuliahnya di Binus. Apakah tantangan hanya di situ? Selama kuliah ternyata ada lagi tantangan yang lebih berat buat saya gitu ya, buat untuk tingkatan saya. Pada semester 5, 6, 7 itu lancar-lancar saja, artinya uang kuliah kan bebas. Tapi pada semester ke-7 tantangan baru mulai timbul. Kenapa? Karena anak saya kan kuliahnya business creation, jadi sekolah bisnis. Jadi dia harus membuat satu bisnis yang real katanya, tugas dari dosennya begitu. Akhirnya dia bekerja sama dengan temannya yang salah satu distributor kaca film Icebox ya mereknya ya waktu itu, salah satu distributor. Jadi dia ingin menjalankan bisnis namanya screen filter. Screen filter jadi alat pelapis untuk laptop kayak begitu. Katanya menurut hasil pantauan mereka di market pada saat itu screen filter efektivitasnya mengurangi 75 sampai 90% sinar ultraviolet, blue light dan infrared. Katanya kalau kami punya nih, dia cerita, sampai mengurangi 99%. Saya tanya, yang benar Vin 99%, gimana caranya kamu mengukur gitu, tahu bahwa itu 99%, jangan asal aja saya bilang kamu. Kan anak gitu kan. Dia bilang, Pak ini ada alat tesnya, dia bilang, dari Amerika. Harganya $700, dia bilang satu, kami rencana mau beli 2 nih Pak. Jadi biar pakai gantian masing-masing gitu kan. Jadi itulah tantangan kedua. Modalnya kurang lebih yang diperlukan untuk setting bisnis baru 120 juta. Bagi 2 artinya kan 60 juta kan per orang. Inilah tantangan yang baru timbul karena kas saya hanya ada 15 juta waktu itu. Berarti kan masih kekurangan. Akhirnya saya dan istri bergumul bersama, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan solusi untuk anak saya ini. Karena anak saya kuliahnya rajin dan prestasi juga bagus, sampai waktu itu semester 5, dia punya grade A semua gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau harus putus. Seperti itu.
Jadi singkat cerita, Tuhan menginspirasi saya untuk menghubungi teman saya di ormas yang saya kenal gitu ya, namanya Pak Iwan Mahartirta atau Lee Sulian. Beliau adalah pemilik MG Music and School yang di Mangga Besar itu, distributor alat-alat musik di Jakarta. Namanya Pak Iwan Mahartirta. Jadi akhirnya singkat cerita, saya dengan Alvin pergi ke kantor Pak Iwan, menghadap beliau, ceritakan rencana-rencana kami, kendala kami seperti ini. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan melalui Pak Iwan Mahartirta. Beliau mau memberikan bantuan pinjaman sebesar 50. Jadi masalah bisnis anak saya udah terselesaikan pada saat itu. Dan pada tanggal, sudah ada solusinya, pada tanggal 15 September 2019, Alvin sudah lulus kuliah di Binus University menjadi sarjana ekonomi dengan predikat summa cum laude, IPK-nya 3,98. Gitu. Sebagai informasi, summa cum laude adalah predikat tertinggi tingkat kelulusan di universitas. Tingkat kelulusan itu ada 5. Tingkat yang bawah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, magna cum laude, dan yang tertinggi adalah summa cum laude. Seperti itu. Jadi, dan juga Alvin cukup beruntung, karena lulus tahun 2019, 11 Desember 2019 sempat diwisuda rame-rame di Jakarta Convention Center, karena beberapa bulan kemudian kita ketahui bersama pandemi COVID di bulan Maret ya 2020, sehingga kan acara kumpul-kumpul dilarang karena ada PPKM waktu itu. Kita masih ingat? Puji Tuhan saat wisuda Alvin terpilih menjadi the best graduation dan menjadi wisudawan terbaik angkatan 61 di Binus University waktu itu. Jadi itu mungkin Pak Heri. Jadi untuk mengendorse apa yang saya sampaikan, ini pelan-pelan yang tadi. Ini kelulusan Alvin. Next. Ini sertifikat of excellence waktu mendapatkan ini summa cum laude. Next. Ini transkrip tadi saya udah jelaskan. Next ya. Ini nilai mata kuliah Alvin dari 42 mata kuliah, 39 A semua, dan yang 3 mata kuliah A-, yaitu bahasa Indonesia, statistik, dan komunikasi apa gitu. Jadi itu. Next. Alvin karena mendapat predikat summa cum laude, dia mendapatkan medali ya dari kampusnya. Next. Dan ini sertifikat the best graduation dari Binus University. Ini piala sebagai the best graduation yang diperoleh oleh dari kampusnya Binus. Ini pada saat Alvin di wisuda, pada wisuda angkatan 61 di JCC, Jakarta Convention Center, pada tanggal 11 Desember 2019. Itu rektornya yang menyampaikan sekalian pemberian selamat dan mendapatkan piala dari kampusnya. Itu endorse-nya. Jadi kesimpulan saya dari kesaksian, kalau kita taat mengikuti ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami kesusahan, hidup berat, tetapi Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan jangan lupa juga tentunya kita harus berdoa memohon pertolongan beliau, Tuhan maksudnya. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu
indah pada waktunya. Itu sudah dinyatakan di kitab kita dalam pengkhotbah. Hal ini sudah kami rasakan dan buktikan dalam diri anak saya. Kalau kita bayar uang kuliah telat, tentu dia tidak bisa mendapat predikat summa cum laude. Karena syarat predikat summa cum laude, pertama tidak boleh telat, kedua dia punya nilainya harus 3,91 ke atas, dan kebetulan Alvin 3,98 dan grade A semua dari mata kuliah yang dia pelajari gitu. Jadi sekian kesaksian dari saya atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih.